Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman member ya, mini course tutorial jualan pakai Skalef. Saya rubah sedikit ya nama produknya, saya lihat dulu yaitu karena biar lebih cocok aja kayaknya ya. Saya bikin nama terbarunya lah mini course best practice jualan pakai Skalef. Nah, biar keren aja sih, teman-teman. Itu judulnya sekarang saya bikin. Mana ya? Bentar, teman-teman. Sebentar. Jadi sebelumnya teman-teman kita sudah bahas, ini saya ubah dulu kali ya. Saya sudah buat modul atau video materi baru dua ya, step by step bikin akun di Skalef. Lalu kedua step awal yang harus disetting sebelum jualan. Nah, kali ini di video kali ini saya akan berikan video atau bikin video tutorial bagaimana membuat produk. Sampai urusan setting-setting produknya itu udah selesai, gitu ya teman-teman. Jadi sebentar saya buat settingannya dulu. Ya ini. Oke. Nah, untuk oke. From-nya karena namanya masih ini. Oke. Mulai ya teman-teman. Cuma sedikit ada yang perlu saya tambahkan lagi ya teman-teman terkait sebentar, settingan yang perlu teman-teman aktifkan gitu ya, atau perhatikan di menu store lebih tepatnya. Apa itu teman-teman? Jadi sebelumnya kan saya udah bikin step awal yang harus disetting ya. Cuma ada yang ketinggalan sebenarnya. Nah, itu yang ingin saya lengkapi di modul atau video materi tentang bikin produk. Karena dia berhubungan nanti dengan urusan produk ya. Apa itu teman-teman? Yaitu di level store, teman-teman perlu menyeting. Ini saya sekalian saya resume ya. Saya resume modul yang sebelumnya, video materi yang sebelumnya itu tentang step awal yang harus disetting sebelum jualan. Nah, kembali ke menu store. Jadi step awalnya ya teman-teman, pastikan teman-teman itu di paymentnya tuh udah selesai ya, payment methodnya. Ingat kalau teman-teman di paket free, teman-teman kalau belum melakukan verifikasi bisnis gitu ya, yang belum ini bisnisnya verified, itu teman-teman hanya bisa menggunakan, bukan hanya bisa, teman-teman bisa menggunakan semua payment, hanya saja teman-teman kena fee ya kalau menggunakan paket di bawah paket basic. Jadi memang saran saya best practice-nya itu ya teman-teman, itu teman-teman menggunakan paket basic di Skalef gitu ya. Ya 147 ini udah sangat worth it lah menurut saya. Bahkan yang 2,5 ini aja udah paling worth it aja ya teman-teman. Ini kan gak ada bedanya dengan basic ya. Semua fiturnya ke unlock. Cuma memang basic di share access of product sama bundle tuh nggak bisa di share ke another business ya. Ya itu aja bedanya. Bisnis itu teman-teman, jadi di Skalef kita bisa langsung sekaligus bikin bisnis dalam satu akun kayak gini teman-teman. Dan itu juga kita bisa kayak saya kan ada partner seorang dokter yang beliau tuh produk digitalnya itu berupa informasi atau edukasi kesehatan. Nah, saya sebagai timnya ya itu ternyata masuk juga di akun Skalef saya sebagai bisnis gitu teman-teman. Jadi pastiin dulu ya sebelum nyeting produk nih teman-teman, pastiin dulu teman-teman itu kok kepindah ini. Pastiin dulu teman-teman menyeting produk terutama di bagian payment. Saran saya
teman-teman segera verifikasi bisnisnya agar e-payment teman-teman tuh bisa gunakan. Ya, e-payment ini yang bisa kelihatan di bagian sini ya, untuk menyeting mana yang e-payment mana yang mau digunakan, dan semua pembayaran di website kita juga bisa diatur di setting ini teman-teman. Di menu store ini. Nah, yang pertama diatur di bagian store ini teman-teman ya, yaitu bagian notifikasi email. Saya lupa, kalau nggak salah ya, defaultnya itu yang komplit ini uncentang kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi saran saya centang semua. Orang free ini kok teman-teman, nggak ada biaya juga, jadi saran saya centang aja semuanya, hidupin semua. Lalu teman-teman, yang bagian email ini kalau nggak salah default itu mengikuti CS. Tapi saran saya, karena rata-rata teman-teman pasti single factor sama seperti saya ya, atau minimal yang udah ada tim. Kalau udah ada tim, artinya itu nanti di menu setting ini, anggota itu ada lebih dari satu orang anggota kan ya. Kalau saya sendiri masih sendiri, jadi saya pilih spesifik yang saya sendiri. Jadi kalau ada orang yang reply email, itu masuk ke email saya yang file ini. Itu enaknya. Simpan. Lalu kedua teman-teman, di bagian, oke, satu-satu aja ya. Ini resume dari video sebelumnya ya teman-teman. Saya ulangi aja kembali, nggak apa-apa. Di menu produk ini agar teman-teman lebih aware, atau biar nggak ada yang miss nih sebelum benar-benar bikin produk, apalagi landing page-nya. Nah, kedua di kode unik aktifin aja, saran saya teman-teman ikuti aja. Nah, custom audience ini menu advance nanti aja ya. Karena di menu advance atau fitur advance kan saya tuliskan tuh ya. Nih, list building, email marketing, WA marketing, dan meta ads. Ini itu penjelasannya masuk di sini aja nanti. Biar yang wajib teman lakukan di awal dulu aja deh. Ini khusus buat teman-teman yang belum beriklan ya. Lalu yang perlu disetting adalah teman-teman khusus untuk, saya lebih fokus ke penjualan produk digital dulu ya, tutorial ini teman-teman, best practice jualan pakai produk digital ini, best practice jualan pakai Skalef gitu ya. Tujuannya adalah untuk fokus ke produk digital dulu. Jadi teman-teman, yang perlu disetting kembali lagi dilihat adalah ini, digital product settings. Open. Kalau misalnya di no, I will manually complete it, saran saya ubah ke yes, make it automatic. Artinya ini akan terkirim gitu ya produk digitalnya. Di Skalef produk digital itu kan ini ya teman. Apa ya yang ada link sama biasanya ebook ya, yang ada link PDF-nya nih. Nah, di Skalef itu kan kita bisa masukin teman-teman file. Kalau saya nggak salah ya, bisa sampai 5 file teman-teman. Jadi 5 file ebook. Ya, kalau file kan produk digital biasanya ebook ya. Ya, produk yang formatnya PDF. MP3 ada nggak ya? Kayaknya nggak ada yang jual MP3 ya teman-teman. Rata-rata ebook lah ya produk digital ya. Nah, itu bisa batasnya 5 kalau nggak salah ya teman-teman. Kalaupun merasa kurang nih di sini, nanti teman-teman kita bisa tambahin external file URL. Ini misalnya kayak apa sih Bang? Kayak saya kan ada link, saya kan ada produk digital yang berupa video course. Nah, Skalef memang belum ada fitur LMS-nya. Nah, saya gandengkan dengan Mayer. Memang saya menggunakan Skalef dan Mayer sekarang untuk best practice jualan produk digital saya. Karena kebanyakan produk saya e-course, seperti yang teman-teman akses sekarang. Ini juga teman-teman nonton lewat member area Mayer kan ya. Nah, itu akses ke halaman Mayer itu bisa dimasukin di sini linknya teman-teman. Tapi ini nanti, ini bagian produk saya jelaskan ya. Yang jelas saya menyampaikan logic ini loh, apa sih maksudnya ini gitu. Nah, maksudnya adalah tadi ya, make it automatic itu yang terkirim si produk ini teman-teman, gitu ya. Nah, make it automatic ini adalah saat mana yang berbayar ya. Nah, ini contohnya. Nah, oke, itu jangan. Semoga teman-teman amanah ya. Kalau kelihatan saya lupa ngeblur nomor WA sama email beliau ya. Gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Jadi, kalau kita nggak milihnya itu yes, make it automatic,
atau posisinya di no, I will manually complete it, teman-teman, itu teman-teman harus kirim produknya di menu order si customer atau member inilah ya. Jadi kirim produk digital, simpan. Kalau manually, tapi saran saya best practice-nya lagi-lagi nih, itu adalah yes, pilih aja yes, make it automatic. Artinya saat statusnya complete gitu ya, itu produk digitalnya akan terkirim secara otomatis harusnya, teman-teman. Nah, enaknya di Skalev, teman-teman, saya nggak tahu apakah ini ada di fitur lain ya, seperti order online, Maya juga, lalu UTAS, maupun link ID, Berdu dan yang lainnya. Saya nggak tahu nih ada email history ini, teman-teman. Jadi kini email history ini kita bisa ngecek, produk digital ini udah terkirim apa belum ya. Sekaligus mengecek email customer ini bener apa enggak. Karena kalau nggak bener, teman-teman, di bagian saat dia melakukan pendaftaran aja tuh, belum yang selesai nih, itu akan ketahuan emailnya nggak terkirim. Ada loh, biasanya orang fake order, dia tes order di web kita. Nah, biasanya kan ngasal aja tuh emailnya. Ya, lagi-lagi saya minta kalau saya lupa ngeblurnya, teman-teman tolong amanah ya. Ini kan email beliau ya, Mas Zen ini. Termasuk Mas Zen yang nonton nanti ya. Saya izin ya Mas Zen ya. Kalau ada yang menghubungi, tolong hubungi saya ya Mas Zen. Karena kan Mas Zen akses ini juga ya, beli mini course ini juga ya. Nah, tapi kalau email orang itu salah ya, email invoice atau apapun itu, apalagi akses produk kalau status ordernya udah selesai, itu tidak akan terkirim. Orang emailnya aja nggak aktif atau salah. Nah, itu untuk ngeceknya, fitur email history ini dibikin oleh pihak Skalev, tim Skalev. Gitu teman-teman. Nah, makanya paling enak memang biar order ini berjalan secara otomatis gitu ya. Ya udah, teman-teman tuh aktifin yang e-payment. Kalau saya sendiri e-payment yang di semua produk saya tuh hanya 2 ya, Dana sama BNI. Sebenarnya paling oke lagi teman-teman tuh aktifin QRIS, karena QRIS kan biayanya juga kecil ya, 0,3% apa 7% ya, 0,7%. Dan itu kan termasuk e-payment, artinya kalau orang pilih payment itu, dia bayar, statusnya akan berubah 2 di sini ya, di order ini ada 2 teman-teman. Pertama tuh status pembayaran sama status pemesanan. Nah, kalau e-payment, kalau orang tuh udah bayar, ini yang tadinya unpaid, status pembayarannya akan menjadi paid secara otomatis, dan status pemesanan yang tadinya pending itu langsung jadi complete, teman-teman. Itulah enaknya kalau menggunakan e-payment ya. Kalau saya sendiri menggunakan bank rekening saya pribadi 3 bank. Yang dimana ini bisa dicek ya di bagian setting external payment ya. Nih, ya saya memilih ini karena ya saya masih ada waktu lah untuk ngeceknya. Belum yang ratusan ribuan lah transaksi hariannya. Kalau itu ya pusing juga ya. Mending e-payment sekalian walaupun kena biaya. Tapi saya rasa saya masih ada waktu. Dan kenapa sih saya harus pakai bank transfer manual gitu ya atas nama saya pribadi? Karena teman-teman uangnya langsung masuk ke rekening kita. Kalau e-payment kan masuk ke Skalev dulu ya. Nih, kayak gini teman-teman. Nah, masuk ke Skalev dulu. Kalau virtual account memang bisa langsung masuk balance aktif. Langsung bisa ditarik. Tapi kalau QRIS teman-teman tuh 3 hari ya. Lalu Dana, kalau nggak salah Dana itu sehari. Jadi ya untuk kelancaran berjalannya bisnis, saya memilih paymentnya itu ini aja. Kenapa saya mengaktifkan BNI virtual account? Karena memang bank pribadi saya itu belum ada BNI. Ada kasus lah sedikit rekening BNI, antara BNI syariah saya teman-teman, dan BSI. Dulu kan karena itulah joinnya bank syariah gitu. Anyway, balik lagi teman-teman ke materi. Jadi teman-teman buatlah make it automatic aja. Itu intinya teman-teman. Lalu nah setelah teman-teman kita memilih di menu setting dulu ya. Di menu setting external paymentnya oke. Nah ini juga pastiin bisnis profile teman-teman tuh udah terverifikasi ya bisnisnya. Nah setelah itu teman-teman baru atur metode pembayaran. Jadi kita bisa atur nih metode pembayaran apa aja yang bisa ditambahkan
yang bisa ditambahkan di metode pembayaran saat orang mau check out atau daftar kelas atau produk digital kita, teman-teman. Nah, yang tampil di sini untuk settingan generalnya itu di store dulu. Walaupun ini kita aktifkan di store, anggaplah BCA ini saya aktifkan, tetap nanti per landing page itu bisa diatur juga metode pembayaran apa aja yang muncul. Bisa dua ya, ada dua, nanti saya jelasin teman-teman. Jadi di menu store kita setting metode pembayaran yang mau diaktifkan. Kalau saya di sini kan terlihat ya teman, BCA artinya ini bank manual nih. BCA, BRI sama Mandiri. Nah, Dana sama BNI virtual account ini e-payment. Nah, dari mana itu keluar settingnya? Dari sini teman-teman. Bank BCA, BRI, Mandiri sama BNI virtual account dan sama satu Dana. Jadi kadang dia di sini ya teman-teman. Ini umumnya ya kategorinya lah saya bilang nih. Nah, bank transfer yang mana aja? Yang ini. Terus Dana yang mana? Dana memang nggak ada satu, ya udah nggak ada rincian Dana yang lain gitu. Kalau virtual account apa? Bisa yang lain sebenarnya teman, BNI virtual account. Nah, sebenarnya yang lain juga banyak nih. BNI, nah BRI virtual account. Kenapa nggak saya aktifin? Karena saya punya bank BRI manual, bank BRI sendiri gitu. Jadi mending rekening saya sendiri. Jadi artinya kalau orang transfer langsung masuk ke rekening saya. Nggak perlu masuk ke saldo Skalef dulu. Ada potongannya lah gitu teman-teman. Tapi kan bisa aja nih, si IMB saya belum aktif ini, bisa aja saya aktifin di sini. Simpan. Artinya kalau saya simpan ya di settingan ini, harusnya nih, ini akan muncul si IMB tadi ya. Nah ini kan, cuma saya merasa kayaknya si IMB nggak ada deh. Di kalangan atau orang yang bertransaksi dengan saya, nggak tahu sih si MB ini orang kaya apa gimana sih teman-teman, kalau ada paham nih ya soal ini. Tapi bagusnya hidupin aja kayaknya ya. Nah kalau karena udah saya hidupin, ini juga perlu ya teman-teman perlu pahami bahwa e-payment teman-teman itu kita kena biaya rata-rata ya. Biayanya itu di mana ya? Bisa ngeceknya. Saya lupa di menu tutorial Skalef sebenarnya ada terkait biaya e-payment. Jadi nanti kalau anggaplah orang itu order pakai BNI ini, kita kena biaya tuh sekitar 4.000 sampai 5.000 kalau nggak salah teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi itu, Skalef menyediakan fitur ini teman-teman. Nih, perhitungan untuk e-payment. Artinya ini kita bisa masukkan sebagai biaya lain. Tulisannya kayak apa jadinya bang gitu ya. Anggaplah orang milih BNI virtual. Nah, ada nih teman-teman biaya payment. Jadi kita di sini clear nih. Oh, orang kan heran 2,5 nih apaan nih? Tapi kalau tertulis di sini biaya payment BNI virtual karena dia milih BNI VA. Artinya customer atau member jadi paham dong, oh ini karena saya memilih metode pembayaran BNI VA. Nah CIMB saya pilih kenapa belum ada, sementara Dana sama BNI ada karena udah disetting. Nah BNI kan baru, CIMB kan baru banget saya tambahin ya. Nah saya tambahin dulu, kayaknya saya aktifin aja deh CIMB ini ya, mana tahu memang ada yang pakai ya teman-teman. Nah saya simpan, nah ini nanti akan muncul ya. Kalau saya update ini landing page atau CO page-nya ini, kalau saya pilih CIMB, nah baru masuk dia. Jadi orang biar paham, oh ini karena biaya payment toh gitu. Kalau orang yang udah biasa menggunakan payment tuh udah paham lah teman-teman, ada biaya payment itu. Lalu kalau teman-teman mau tambahkan metode pembayaran lain gitu ya baik lagi di menu pembayaran tadi, metode pembayaran. Anggaplah saya mau aktifin VA lagi, apa lagi ya. BS ini kadang banyak yang error katanya, oh Bank BJB kayak layak juga lah ya. Perlu nggak ya Bank BJB ya? Teman-teman di Jawa banyak pakai Bank BJB ya? Jawa Banten ya apa ya? Oke, saya masukin. Tapi banyak nggak ya yang pakai Bank BJB ya? Nggak usah lah ya. Nggak usah ding. Simpan. Ada dua yang saya ingin infokan di sini teman-teman.
Satu ini kan agak lucu ya. VA-nya di bawah, bank-banknya di bawah, ini nyempil satu dana di atas. Ini bisa diatur ya, bisa di arrangement, bisa diatur lah ya. Itu satu lagi yang mau saya lihatin. Nah ini kan awalnya nggak muncul nih, diklik baru dia ngedrop down kan ya, klik. Nah itu adanya di materi landing page. Nanti saya jelasin di sini teman-teman. Nah setelah ini berarti ya. Nah baru masuk ke produk ya teman-teman. Ini tutorial tentang bikin produk di Skalev loh. Tapi sebelum itu saya benerin atau saya clearin dulu masalah settingan yang wajib teman-teman lakukan dulu ya sebelum membuat produk, apalagi landing page gitu ya. Baru kita masuk ke ya produk. Nah bikin produk sesuai namanya. Silakan teman-teman ke produk, tambah produk. Nah tulis nama produk di sini. Kayak saya kalau anggaplah saya pengen bikin kelas apa ya yang kepikiran ya. Kelas malah bingung padahal saya punya produk banyak untuk testing nih, malah bingung. Kelas apa ya? Kelas bikin kelas online. Apa ya? Kelas malah bingung loh saya ini. Udah deh. Saya kepikiran ini, kelas ManyChat. Saya sebenarnya udah ada nih, tapi kelas ManyChat automation namanya. Tapi di sini kelas ManyChat aja deh. Ya, kelas ManyChat. Udah. Jangan lupa teman-teman, karena defaultnya produk yang kita tambahkan di Skalev ini ya, itu akan memilih produk fisik. Ubah dulu ke produk digital. Oke, jika udah pilih produk digital, baru pilih harganya. Nah, anggap mungkin kelas ManyChat, saya rata-rata kalau kelas di atas 100 ya kalau udah full. Tapi kalau sistem PO itu biasanya akan di bawah 100 dulu. Anggaplah kelas ini udah proper, udah ada semua materi. 199.000 saya bikinnya. Udah. Nah, di sini ditentuin nih teman-teman. Oh, foto produk bisa ya. Foto produk saya ada di sini. Cover kelas, ManyChat. Nah ini anggaplah ini gitu ya teman-teman ya. Fotonya satu aja dan ini digital product assetnya. Jadi si kelas ini apa yang teman-teman berikan ke orang tersebut? Apakah kelas ini itu berupa ebook? Nggak mungkin ya. Namanya juga kelas ya. Nah di sini kan poin saya kelas. Tapi kan di dalam kelas kita bisa juga berikan ebook sebagai bonus lah anggap gitu ya. Tapi biasanya kalau kelas ya berupa video materi dong. Kalau saya ya teman-teman. Nah video materi artinya orang ini akan akses produk digitalnya berupa video. Nah saat ini memang Skalev untuk detik ini ya tanggal 6 Februari nih saat video ini di-record. Itu Skalev memang belum ada fitur LMS-nya. Walaupun katanya lagi di develop tuh, lagi banget di develop kata developersnya. Nah, untuk itu makanya saya masih menggunakan Mayer ID. Seperti yang teman-teman sedang nonton sekarang menggunakan member area dari atau LMS-nya dari Mayer kan ya. Nah, itu kan berarti artinya link yang teman-teman dapatkan ya. Nah, itu ada dua cara memang. Kalau teman-teman yang mengakses kelas mini course best practice jualan pakai Skalev ini, itu kan dapat link akses ke Mayarnya itu di follow up text atau notifikasi WA kan ya. Nah, sebenarnya itu bisa saya masukin ke sini teman-teman. Di sini. Kelas ManyChat. Anggaplah ini linknya itu link yang ada atau link untuk mengakses videonya di Mayar. Nah, ya udah masukin linknya tersebut ke sini. Contoh aja ya teman-teman, karena ini contoh ya, anggaplah untuk aksesnya itu linknya ini gitu ya teman-teman. Ya udah masukin ke sini, gitu. Anggaplah, oh iya, saya baru ingat di Skalev kan bisa ini loh. Giniin aja biar enak nih. Anggaplah ya link login jatuhnya ya teman-teman. Skalev udah ada portal login loh teman-teman.
Nah, kalau udah ada portal login tinggal nungguin ininya aja teman-teman. Tinggal nungguin LMS-nya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi ini yang dikasih ya. Nah, masukin ke sini. Nah, gitu. Udah, kalau nggak salah bisa berapa ya? Kalau file ini, tunggu dulu ini dulu deh. 5 kalau nggak salah ya. Oh iya 5 juga ya. Sama. Untuk file di Skalef, produk Skalef bisa 5 juga. Nah, anggap nih bisa 2 ya. Apakah produk ini ebook berarti file ebook masukin di sini. Tapi anggaplah kelas ManyChat saya ini saya kasih free ebook yang ada gitu. Kalau saya ya ebook saya nggak banyak teman karena memang saya nggak bisa bikin ebook. Maksudnya nggak fokus ke ebook lah. Nah, saya ada ebooknya. Nah, ini. Ebook. Ini aja deh. Nah, filenya itu bisa total maksimal bisa pakai 5, teman-teman. 5 file ebook. Kalau udah, ya udah tinggal save. Nah, sebenarnya selesai nih, teman-teman. Bisa bikin formnya langsung, di mana ini akan membuka menu landing page ya. Landing page builder. Tapi saran saya masuk ke produk dulu karena sebenarnya kalau teman-teman sudah mau benar-benar nyeting semuanya ya fitur sampai ke fitur advance-nya juga kayak ini loh email marketing list building-nya termasuk WA marketing itu saran saya masuk ke produk dulu, jangan bikin form dulu. Form itu nanti dia masuk ke menu untuk mengedit landing page ini loh. Gitu teman-teman. Jadi saran saya masuk dulu aja ke produk. Karena apa? Saya yakin kalau saya sendiri ya, setelah bikin produk, saya akan konekin atau integrasiin dulu ke marketing list. Kan teman-teman tahu ya, saya menggunakan tools email marketing bernama si marketing ini. Nah, itu bisa dikonekin atau diintegrasikan ke produk ini. Ini itu masuk ke pembahasan advance ya, fitur advance ya, yaitu di bagian 2 ini ya, list building sama email marketing. Jadi teman-teman untuk materi di produk sebenarnya sampai sini udah selesai ya. Sampai di sini udah selesai. Setelah ini tentu selanjutnya adalah bikin landing page. Karena tidak akan bisa bikin landing page kalau produknya belum ada. Gitu dulu aja. Ini udah hampir setengah jam. Sebenarnya ada satu lagi yang harus saya sampaikan ke teman-teman ya. Mengenai produk berupa bundle. Bundle itu apa? Jadi bundle itu untuk membuat fitur harga coret, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, form pendaftaran mini course best practice jualan Skalef pakai Skalef ini sekarang kan harganya coret nih. Harga normalnya saya bikin segini, artinya nanti saat sudah mencapai ini ya 200-an orang yang akses produk ini atau mini course ini itu berubah harga akan normal harusnya. Nah, sekarang kan saya bikin harganya seberapa? 49. Jadi artinya kan ini harga coret. Nah, itu bikinnya di bundle sebenarnya, teman-teman. Gak apa ya, ini udah setengah jam saya sekalian aja. Semoga teman-teman enggak ding. Saya stop dulu ya, udah setengah jam. Habis ini saya jelasin bikin produk bundle atau untuk membuat harga coret tadi. Tapi sedikit sebelum saya akhiri video ini ya tentang produk ini. Di sini teman-teman ini gambaran settingan lain yang perlu teman-teman setting sebenarnya di bagian produk ya. Yang pertama adalah FU text atau follow up text. Di sini teman-teman sebelum teman-teman menyeting follow up text di level produk ini ya, ini kan level produk ya. Sebelum menyeting ini, pastiin dulu teman-teman di store-nya itu di bagian FU text-nya toggle enable follow up based on produknya aktif dulu. Jangan dalam keadaan disable. Nah, jangan karena defaultnya ini disable ya. Dua-duanya, si produk sama si bundle. Kayak gini. Jadi pastiin dulu aktifin. Saya rasa best practice-nya balik lagi ya. Lagi-lagi best practice-nya ini pasti hidup karena biasanya kita kan butuh follow up text yang beda di setiap produk kan ya. Nah, di sistem lain enggak sih ya, di OO juga bisa ya, di order online juga bisa per produk follow up text-nya. Di website saya sejoli dulu sih belum bisa sih. Nah, karena kalau nggak diaktifin ini,
Follow up text-nya akan mengikuti follow up text yang ada di store. Jadinya follow up text umum, teman-teman. Kadang kan kita butuh khusus tuh, apalagi saya yang kelasnya itu akses kelasnya, link akses kelasnya itu dikirim ke WA. Nggak bisa nih menggunakan follow up text yang ada di store atau umum ini. Semua produk sama. Nggak bisa. Makanya saya gunain yang ini, aktifin yang ini. Gitu, save dulu takut nggak kesimpan. Nah, pasti ini udah aktif baru di setting di sini. Ya ini tergantung style teman-teman lah untuk follow up text-nya. Gitu. Lalu tadi ya integrasikan ke list yang ada di marketing. Kembali lagi itu fitur advance. Di materi fitur advance saya akan ceritakan lebih lanjut. Secara umum ya, nggak step by stepnya juga, karena memang ini mini course teman-teman, bukan full course ya. Ya, di bagian produk itu dulu aja. Mungkin setelah ini saya akan tambahkan satu materi bikin produk atau bundle ya untuk membuat harga coret tadi. Oke, itu aja teman-teman materi di bagian produk ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.